Salam, salam sejahtera dan salam sehat selalu untuk kita semua. Berjumpa kembali dengan saya dalam kesempatan yang baik hari ini. Harapan dan doa saya kiranya kita semua selalu sehat, tetap semangat dan senantiasa bersyukur kepada Tuhan untuk semua kasih dan kebaikan Tuhan kepada kita semua. Amin. Sahabat yang diberkati oleh Tuhan, pada kesempatan ini saya akan men-share firman Tuhan sebagai sebuah perenungan bagi kita semua yang terambil dari kitab Yeremia pasal 49 ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Mengenai Damsyik, Hamat dan Arpad telah dipermalukan sebab mereka mendengar kabar buruk. Hati mereka gemetar ketakutan seperti laut yang tidak dapat tenang. Demikian pesan Tuhan buat kita pada kesempatan yang baik ini. Dan topik renungan kita di kesempatan ini ialah dihukum secara adil. Sahabat yang diberkati oleh Tuhan, dalam kehidupan kita setiap hari seringkali tanpa kita sadari ataupun kita sadari, acap kali kita melakukan kesalahan, melakukan pelanggaran, baik level pelanggarannya kecil, sedang, atau bahkan besar. Dan dari setiap kesalahan, setiap pelanggaran yang kita lakukan, tentu pasti ada konsekuensi hukum yang harus kita terima, yang harus kita tanggung. Apakah itu hukum sosial, hukum budaya, ataupun hukum negara, terlebih juga hukum Tuhan. Nah, sahabat yang diberkati oleh Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita bahwa Allah itu menghukum secara adil terhadap setiap pelanggaran, terhadap setiap dosa, kejahatan yang dilakukan oleh siapapun, apalagi oleh kita umat kepunyaannya. Sahabat yang diberkati oleh Tuhan, manusia termasuk hakim sekalipun, ketika menghukum orang yang bersalah tidak sepenuhnya adil. Sifat subjektivitas dari hakim juga turut mempengaruhi keputusan yang dijatuhkan kepada setiap terdakwa. Namun sangat berbeda dengan Tuhan Allah kita. Dia adalah hakim yang adil, yang pasti akan menjatuhkan vonis, menjatuhkan hukuman secara adil dan benar. Sahabat yang diberkati oleh Tuhan, Allah tidak pernah salah dalam memutuskan satu keputusan untuk dijatuhkan kepada bangsa-bangsa, kepada manusia, termasuk kepada kita umat kepunyaannya. Pada bagian firman Tuhan yang kita baca, Yeremia pasal 49, menjelaskan kepada kita, khususnya ayat 23 sampai ayat yang ke-39, berbicara tentang tiga bangsa yang berbeda, baik lokasi maupun kultur, sistem hukum, politik, sosial, budaya yang berlaku di tiga bangsa ini tentu sangat berbeda satu sama yang lain. Juga memiliki perbedaan dalam relasi dengan bangsa Yehuda, bangsa Israel. Tetapi ketiganya sama-sama menerima nubuat penghukuman yang akan dijatuhkan oleh Allah secara adil. Nubuatan yang menunjukkan bahwa Tuhan tidak menggunakan standar ganda dalam menghukum siapapun yang bersalah di hadapan Allah, termasuk bangsa-bangsa, termasuk Israel, termasuk kita gerejanya yang melakukan pelanggaran, yang melakukan kesalahan. Allah tidak punya standar ganda, bahkan tidak ada sifat subjektivitas pada diri Allah sendiri. Sahabat yang diberkati oleh Tuhan, karakter Allah, sifat Allah adalah adil. Dan setiap keputusan yang dilakukan oleh Allah itu semua sangat adil. Kita melihat yang pertama, bangsa Aram
atau Syria, yaitu bangsa yang merupakan salah satu dari kerajaan di utara Yehuda yang bersama dengan Israel pernah memaksa persepakatan dengan Yehuda pada masa Ahaz untuk melawan Asyur. Hal itu menunjukkan bahwa mereka tidak bersandar kepada Tuhan dan otoritas serta kekuasaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Hal itu menunjukkan bahwa mereka bersandar kepada kekuatan manusia, bersandar kepada koalisi bangsa-bangsa untuk mengumpulkan satu kekuatan besar melawan bangsa yang lain, yakni bangsa Mesir. Sahabat, yang kedua, bangsa Kedar dan atau Hasor yang terletak di sebelah timur Palestina di padang gurun Syria. Dua lokasi tersebut merupakan tempat di mana suku-suku Arab bermukim secara berpindah-pindah tergantung pada kesuburan tanah, letak geografis, dan sumber alam yang menjadi kebutuhan dari bangsa-bangsa tersebut. Tidak disebutkan apa dosa mereka, apa kesalahan mereka, kecuali bahwa mereka merasa aman sentosa sehingga terlena, sebagaimana dicatat dalam Yeremia pasal 49 ayat yang ke-31. Kenapa? Karena mereka tinggal di tempat terbuka. Mereka tidak memiliki benteng-benteng untuk melindungi diri, sehingga saat pasukan Nebukadnezar menyerbu, mereka mudah ditaklukkan. Kemudian bangsa yang ketiga, yaitu bangsa Elam, bangsa paling timur dari bangsa-bangsa yang disebutkan dalam pasal-pasal sebelumnya dalam kitab Yeremia. Bangsa Elam terletak di sebelah timur Babel, dan bangsa ini pernah bersekutu dengan Babel untuk melawan Asyur. Jadi bangsa Elam berkoalisi dengan bangsa Babel untuk mengumpulkan satu kekuatan melawan bangsa Asyur. Lalu di kemudian hari, mereka terlibat dalam koalisi atau persekongkolan untuk menghancurkan Babel. Bangsa Elam sangat membanggakan ketakkansannya, kecanggihan, kepintaran, pengetahuan, skill dalam menggunakan panah ketika berperang melawan musuh. Kesombongannya membangkitkan murka Allah yang kemudian mengirimkan bangsa lain untuk menghancurkannya. Tetapi kepada bangsa Elam, Allah menjanjikan pemulihan sebagaimana dicatat dalam Yeremia 49 ayat 39, yaitu di hari Pentakosta. Kisah Para Rasul 2 ayat 9 mencatat nama Elam yang terwakili oleh orang Yahudi yang bermukim di sana. Sahabat yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kepada kita semua bahwa kesombongan akan mendapatkan balasan secara adil. Orang yang meninggikan diri, orang yang sombong, orang yang tinggi hati pasti akan dihukum oleh Tuhan secara adil. Sebagaimana bangsa Elam yang membanggakan diri, yang menyombongkan diri dengan skill, dengan kesanggupan, kapabilitas yang mereka punya, yaitu menggunakan panah saat melawan musuh. Mereka menjadi tinggi hati, dan akhirnya buah dari kesombongan, dari tinggi hati, mereka mendapatkan hukuman yang adil oleh Allah. Sahabatku, demikian juga dengan kita. Jangan pernah kita sombong dalam hidup ini. Marilah kita hidup dengan rendah hati, bergantung harap kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam semua aspek kehidupan kita. Setinggi apapun jabatan saudara, sekaya bagaimanapun kekayaan Anda, ingat, semua itu akan berakhir. Tetapi orang yang rendah hati akan ditinggikan, akan dikasihi, dan diberkati oleh Tuhan. Tetapi orang yang sombong, orang yang tinggi hati akan dihinakan, akan direndahkan, bahkan
dihukum oleh Allah secara adil. Demikian sahabatku pesan firman Tuhan buat kita pada hari ini. Tuhan Yesus berkati dan salam untuk kita semua. Amin.